bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Pengembangan vaksin merah putih akan terlihat hasilnya pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 mendatang. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pondasi yang mampu mempertahankan Indonesia di atas berbagai perbedaan. Dan inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 Juni 2021 bersama saya Fadli Sungkara. Mengawali Warta Berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyatakan bahwa Pancasila akan jadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib para pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Kementerian Pertahanan menegaskan dokumen rancangan peraturan presiden atau Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024 atau Alpal-Hankam belum final. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan tambahan senilai 40 miliar ringgit Malaysia atau 138 triliun rupiah lebih untuk membantu mengatasi dampak penguncian total selama 2 pekan dari tanggal 1 hingga 14 Juni 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memfokuskan pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera dan Kalimantan pada musim kemarau. Berikut laporan Safira Amalia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melakukan berbagai langkah-langkah antisipatif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Di antaranya adalah memprioritaskan penanganan upaya pencegahan kebakaran, mencari solusi permanen, menghindari pembiaran kebakaran, hingga penegakan hukum. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aludohong menyatakan, memasuki musim kemarau terdapat 2 pulau yang menjadi konsentrasi pencegahan Karhutla, di antaranya Sumatera dan Kalimantan. Kenapa di Sumatera dan Kalimantan yang banyak konsentrasi atau epicentrum? Karena di 2 pulau ini terdapat luasan gambut kita yang begitu besar, ya, termasuk di Papua juga sih sebetulnya gambut kita terluas. Ali mengungkapkan kerugian akibat bencana Karhutla rupiah. Masyarakat sebetulnya semua pihak harusnya meningkatkan kesadarannya bahwa tadi kalau terjadi kebakaran biaya yang ditanggung oleh bangsa dan negara kita cukup besar. Tiap tahun ratusan miliar bahkan triliunan. Kenapa kita membuang uang begitu saja gitu ya? Tanpa bahwa uang itu bisa kita pakai untuk meningkatkan misalnya produktivitas pertanian, perkebunan rakyat dan seterusnya sehingga lahannya betul-betul optimal gitu ya. Terkait mitigasi bencana Karhutla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah memetakan wilayah hotspot sejak tahun 2015. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal mengungkapkan, sejak tahun 2019 terdapat peningkatan hotspot yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Memang dari 4 tahun terakhir ada penurunan titik panas di 2016 sampai dengan 2018. Namun di 2019 kami mencatat ada peningkatan hotspot yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kalau kita bicara masalah hotspot, artinya faktor iklim tidak bisa dikesampingkan. Karena kita telah berusaha maksimal ketika ekstrimnya ekstrim, maka kita juga pada harus ekstrim. Lebih lanjut, Herizal mengungkapkan saat ini terdapat 55% wilayah Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Untuk itu pihaknya mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mewaspadai bencana Karhutla. Kami prediksikan bahwa pertama kami simpulkan dulu bahwa sekarang arah sedang berprogres. Jadi dari data pengamatan kami ada sekitar 50% daerah zona musim yang telah memasuki musim kemarau. Dan ini ada sebagian besar di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, sebagian besar juga Jawa, ada di Sumatera bagian selatan dan juga di Aceh, ada di Kalimantan Selatan dan juga sebelah barat dan juga ada di Papua.
Berdasarkan data dari situs KLHK, sejak awal Januari hingga April 2021, ada sejumlah hotspot atau titik api yang terlihat di sejumlah wilayah. Luasan terbesar terdapat di wilayah Kalimantan Barat sebesar 13.968 hektar. Kemudian Riau dengan luas 6.466 hektar. Meski demikian, data KLHK menunjukkan adanya penurunan luas terdampak karhutla selama 1 hingga 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2019 terdapat lebih dari 1,6 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar. Kemudian turun menjadi 296.000 hektar di tahun 2020. Dan pada tahun ini hingga 27 Mei 2021, luas wilayah terdampak karhutla mencapai sekitar 31.000 hektar. Dari Jakarta, Safira Malia, Pro 3 RRI. Untuk membantu usaha kecil menengah bertahan di masa pandemi ini, Kementerian Perdagangan mendorong pemberdayaan UMKM bekerjasama dengan Pemda DKI Jakarta, jaringan perhotelan dan perbankan. Pemberdayaan UMKM ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Laporannya bersama Magdalena Krisnawati. Eksistensi UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional di masa krisis. Selain jumlahnya mendominasi perekonomian nasional, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja. Namun UMKM masih membutuhkan dukungan pemerintah dalam memperkuat usahanya. Itulah yang mendorong Kementerian Perdagangan melakukan pemberdayaan terhadap UMKM bersinergi dengan Pemda DKI Jakarta, Bank BNI dan jaringan perhotelan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan, jasa akomodasi, dan pemberian layanan perbankan. Dalam penandatanganan tersebut, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nirwan mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memberdayakan UMKM dengan pola kemitraan. Inilah kita buka akses pasar untuk produk UMKM. Jadi akses pasar itu untuk produk UMKM itu bisa akses pasar di dalam negeri, bisa akses pasar untuk keluar negeri. Kalau untuk keluar negeri mungkin tadi ada bimbingan, informasi pasar, promosi dan sebagainya, menginformasikan tentang standarisasi dan ketentuan di negara tujuan supaya dipahami oleh para UMKM. Nah, kalau di dalam negeri akses pasar kita pastikan juga untuk UMKM. Akses pasarnya itu bisa promosi di dalam negeri, bisa membentuk dengan kerjasama seperti ini dengan kantor atau yang kita rencanakan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Dedang Solihin menyampaikan harapannya agar kerjasama ini membangkitkan kembali perekonomian daerah dan UMKM yang terdampak pandemi. Diharapkan kerjasama ini membantu meningkatkan daya saing produk dan mentransformasi UMKM dalam hal pemasaran, produk, dan pembiayaan usaha dengan mudah dan murah melalui kredit perbankan. Perjanjian kerjasama pengembangan pemberdayaan UMKM di sektor perdagangan dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas perhotelan, jasa akomodasi, dan dukungan serta penyediaan layanan perbankan. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan sudah melakukan kerjasama serupa di 7 provinsi dan telah menghasilkan kontrak dengan UMKM senilai Rp864,93 juta per bulan selama setahun. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pengembangan vaksin merah putih akan terlihat hasilnya pada akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022 mendatang. Erick mengatakan pengembangan vaksin yang dilakukan Indonesia semata-mata dikarenakan ingin bisa memproduksi vaksin sendiri. Laporannya kita simak bersama Pradipta Rahadi. Prioritaskan untuk selalu Keinginan untuk bisa memproduksi vaksin COVID-19 sudah pernah disuarakan oleh pemerintah saat pandemi sudah masuk ke Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan keinginannya agar Indonesia dapat memproduksi vaksin COVID-19 sendiri. Oleh sebab itu, Erick yang juga selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan vaksin merah putih buatan negeri. Hasil pengembangan vaksin menurut Erick akan terlihat hasilnya pada akhir tahun 2021 ini atau awal tahun 2022 mendatang. Saya ingin menyampaikan kami sesuai dengan penugasannya Kementerian BUMN
kita terus bekerja keras untuk mendapatkan vaksin merah putih. Yang sekarang kita bekerja sama dengan 5 universitas dengan 2 lembaga penelitian. Tidak cukup di situ, kami juga membuka diri bekerja sama dengan kerja keras ini. Kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan apakah kita bisa ada kemajuan dengan vaksin merah putih ataupun vaksin kerjasama dengan pihak lain. Sementara itu, masih terkait vaksin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi khusus bagi lansia menjadi sangat penting demi mengurangi angka kasus COVID-19 dan kematian bagi kaum lansia yang menjadi kelompok rentan terhadap penularan virus COVID-19. Ke seluruh gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota untuk segera mempercepat program vaksinasinya, tolong dipastikan itu diprioritaskan ke lansia. Jadi banyak contohnya di daerah-daerah seperti Kudus, kemudian di Sumatera Selatan juga kenaikannya cukup tinggi, yang masuk ke rumah sakit dan wafat itu lansia. Kalau kita bisa vaksin merah putih, pemerintah bekerja sama dengan 5 universitas dan 2 lembaga. Universitas dan lembaga tersebut diantaranya adalah Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, ITB, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan juga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Pendengar, dalam raker di Komisi 8 kemarin, Menteri Agama Yakut Kholil memastikan telah memaksimalkan upaya diplomasi agar Indonesia mendapatkan kuota haji 2021. Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Sazili meminta pemerintah memberi kepastian keberangkatan haji 2021 agar calon jemaah mendapat kejelasan. Selengkapnya Rizky Supermana melaporkan. Arab Saudi kemudian membuka negaranya untuk berhaji. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kemarin melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR membahas perkembangan lobi Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi terkait kuota haji 2021 bagi WNI. Mendak Yakut Kholil memastikan pihaknya telah memaksimalkan upaya diplomasi untuk mendapatkan kuota haji, namun Kementerian Haji Arab Saudi belum memberikan kepastian Indonesia mendapatkan kuota haji 2021. Kementerian Agama juga sudah mempersiapkan hal-hal yang mesti dilakukan jika Arab Saudi kemudian membuka negaranya untuk berhaji. Melakukan diplomasi juga sudah. Tidak kurang-kurang saya kira pemerintah dalam melakukan diplomasi. Kami secara pribadi berkomunikasi dan Menteri Haji melalui kedutaan besar juga. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadili meminta Mendak Yakut Kholil meminta arahan dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji 2021. Politisi dari fraksi Golkar ini menegaskan hingga saat ini pemerintah Arab Saudi juga belum mengumumkan kuota haji yang didapat pada setiap negara. Saat ini belum. Ini juga saya ingin menegaskan saja, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadili menyebut belum dikeluarkan oleh kuota haji dengan mempertimbangkan penanganan pandemi Indonesia yang masih terkendali. Tentang kuota haji yang diberikan kepada setiap negara. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi yang mampu mempertahankan Indonesia di atas berbagai perbedaan. Sehingga generasi yang sudah lebih dulu memperjuangkan Pancasila harus terus memberikan pemahaman bagi generasi muda agar Pancasila tidak hanya sekedar menjadi bagian dari pelajaran sejarah, namun dipahami sebagai nilai kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli.
Laporan khusus. Laporan khusus. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Sejak tahun 2017, momen ini resmi menjadi hari libur nasional. Pancasila yang digagas oleh para pendiri bangsa adalah sebuah dasar yang diharapkan dapat mempersatukan seluruh elemen bangsa di atas berbagai latar perbedaan. Hal ini pun kemudian diamini oleh anggota Komisi 2 DPR RI Hubua. Legislator fraksi PDIP ini menyebut Indonesia yang memiliki beragam perbedaan mampu bertahan hingga saat ini karena Pancasila yang dibentuk dari nilai luhur kehidupan masyarakatnya. Kebinekaan itu suku bangsa, agama dan lain sebagainya karena Pancasila. Negara kita sampai saat ini eksis. Sekitar 50 sampai 60 tahun lalu Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia berdiskusi. Dalam diskusi itu Bung Karno menyampaikan kepada Presiden Yugoslavia, apa yang Anda banggakan dengan Yugoslavia? Dia katakan, saya sudah siapkan mereka perang, saya sudah siapkan rakyat saya dengan ilmu pengetahuan, oleh karena itu maka Yugoslavia akan selalu eksis karena ilmu pengetahuan dan mesin perang dan kekuatan ekonomi yang saya sampaikan. Lalu Bung Karno dengan bangganya mengatakan, saya percaya bahwa Indonesia tetap eksis sepanjang masa karena kami telah menggali nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kemanusiaan itu dari jajanya orang-orang Indonesia yang bernama Pancasila. Maka saya akan bangga dan Indonesia akan selalu eksis kapanpun. Benar, hanya 50 tahun Yugoslavia sudah tiada, Indonesia tetap eksis. Kepada RRI Hugo menjelaskan, fenomena ujaran kebencian atau konten negatif yang beredar di media sosial terjadi karena ketidakpahaman tentang arti dari Pancasila yang seharusnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini kan kalau kita pelajari dan pelajari lahirnya kan digali dari nilai-nilai kearifan, human being, kemanusiaan. Yang otomatis kemanusiaan itu pasti mengajarkan tentang bagaimana menghargai harkat dan martabat setiap orang. Menghargai harkat dan martabat alam semesta dan ciptaannya. Oleh karena itu maka sosial media sebetulnya adalah mempercepat proses interaksi. Orang-orang yang mempuja, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang cenderung membuat situasi yang antar satu dengan yang lain saling berhadapan atau saling bersinggungan, sebetulnya itu otomatis memperhatikan tidak paham. Pasti tidak paham dan sekali lagi tidak mengerti makna Pancasila. Justru dengan sosial media maka kita semakin hati-hati. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis mengatakan penerapan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa sudah cukup baik, di mana hingga kini masyarakat masih saling menghargai perbedaan keyakinan di antara sesama. Ya, saya pikir masih dalam rangka kebaikan dan masyarakat konsisten. Kalau ada dinamika barangkali kesalahpahaman atau singgungan ada sebuah kebiasaan dan kita dinamika kita, interaksi kita pasti ada dan tidak sesuai. Tapi sementara ini ya saya pikir antar umat beragama tentunya masih berjalan dengan baik, perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Jadi belum ada yang di antara kita konflik atas nama agama, dalam arti menjadi pemicunya adalah soal keagamaan dengan agama lain. Tapi persoalan keagamaan dengan agama tertentu mereka tidak adilan atau kesalahpahaman beragama, tentu ini harus kita luruskan. Ulil pun berharap generasi pejuang atau yang lebih dewasa mampu membimbing para generasi muda agar nilai luhur Pancasila tetap terjaga di dalam kehidupan berbangsa meski digempur berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Ya, bagi yang tua tidak henti-hentinya mensosialisasikan bagaimana hidup ini berkomitmen pada Pancasila, disampaikan kepada para kaum milenial kita. Dan kaum milenial yang lebih mandiri dan lebih praktis seringkali dia tidak pernah memahami secara filosofis. Nah, oleh karena itu kita perlu selalu memberikan ruang dan waktu pada teman-teman milenial itu untuk berdialog, menyapa, dan penyadaran terhadap kehidupan berbangsa bernegara bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita yang Muslim tentu sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila hanya sekadar
sekadar peringatan setahun sekali, bukan hanya tentang materi pembelajaran di sekolah, tapi seharusnya Pancasila menjadi guideline atau penuntun bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI. Sebagian masyarakat menganggap bahwa generasi muda saat ini sudah tidak lagi mengamalkan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan mereka. Lantas bagaimanakah tanggapan generasi milenial saat ini mengenai tanggapan tersebut? Nama saya Cecen dari Jakarta. Saya tidak setuju dengan anggapan ini. Saya pribadi bukan hanya masih hafal Pancasila, tapi juga paham akan nilai-nilainya. Mungkin memang ada segelintir yang lupa, tapi saya percaya mayoritas generasi muda paham akan Pancasila.